Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailul Awtar di Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak. Mukhtasar daripada kitab Nailul Awtar kayak karangan Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, syarah daripada hadis kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani. Baik, kita masuk bab masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan adzan, abwabul adzan. Nah, ini hadis-hadis yang berkaitan dengan adzan. Jadi adzan itu ada yang disunahkan untuk mengumandangkan adzan untuk salat. Tapi ada juga seseorang disunahkan untuk mengumandangkan adzan tapi bukan untuk salat. Nah, adapun yang disunahkan untuk mengumandangkan suara adzan untuk salat ini adalah salat fardu ain, salat 5 waktu dan salat Jumat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh serta Jumat. Ini siapapun yang salat, asalkan dia laki-laki, mau sendiri ataupun berjamaah, mau qadha ataupun tunai, maka sebelum melaksanakan salat fardu itu dianjurkan adzan dan iqamat. Walaupun dia salat sendiri umpama, maka adzan. Ini terkhusus bagi laki-laki. Sedangkan perempuan, maka kalau dia mau salat, walaupun perempuan tadi berjamaah, tidak ada bagi mereka adzan, tetapi hanya dianjurkan untuk iqamat saja. Nah, itu bagi perempuan. Laki-laki beda, mau sendiri, mau berjamaah, mau qadha, mau tunai, sunnah adzan. Walaupun salat, ada orang salat subuh jam 7 siang, jam 7 pagi kesiangan dia. Ya, jam 7 pagi salat subuh kesiangan. Adzan, ya adzan. Tapi jangan nyaring-nyaring banget. Artinya adzannya untuk dia sendiri aja. Nanti ada ajaran baru lagi nih katanya. Ya, itu. Tapi adapun salat yang selain 5 waktu tadi dan salat Jumat, maka itu tidak ada adzan. Nah, kalau tidak ada adzan, ada enggak kalimat yang lain untuk dibaca sebelum salat? Nah, ada, yaitu kalimat as-salatu jami'ah. Ini kalimat as-salatu jami'ah disunahkan untuk dibaca apabila salat sunnah itu disunahkan secara berjamaah, terutama yang ada khutbahnya, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Gerhana, ya, termasuk salat tarawih. Yang sunnah-sunnah yang berjamaah nih ya, maka tidak ada adzan tetapi diganti dengan as-salatu jami'ah. Entar lagi ya, enggak lama lagi nih. Ini sudah apa nih? Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kurang lebih 5 bulan ya, 4 bulan atau 5 bulan lagi. Ya. Ini November, Desember,
Januari, Februari. Nah, 3 bulan, masuk 4 bulan kurang lebih. Nah, itu pakai as-salata jami'ah. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun salat sunnah yang tidak ada berjamaah, tidak dianjurkan berjamaah seperti qobliyah, ba'diyah atau salat duha. Ini tidak ada adzan, tidak ada salat jami'ah. Walaupun salat itu dilakukan berjamaah. Seperti salat duha. Salat duha itu sebenarnya salat yang dikerjakan untuk secara sendiri-sendiri. Tetapi kata ulama kalau mau berjamaah boleh. Ya. Kalau mau berjamaah boleh. Yang jadi imam niat jadi imam, yang jadi makmum niat jadi makmum. Artinya dalam masalah berjamaah di salat duha itu jamaahnya tidak menghasilkan pahala. Tidak ada pahala sunnah dan juga tidak ada wajib, tidak ada makruh. Hukumnya mubah saja kata ulama, boleh berjamaahnya. Nah, lain kalau tarawih itu memang sunnah berjamaah. Nah, begitu juga orang sholat malam, sholat tahajud umpama, sholat hajat. Kalau orang Banjar biasa sholat hajat tuh kalau mau berangkat haji atau mau berangkat umrah, selamatan dulu sholat hajat berjamaah. Atau sholat tasbih tak lagi nisfu Sya'ban. Maka sholat-sholat tersebut sebenarnya tidak dianjurkan untuk berjamaah. Namun kalau mau berjamaah boleh, hukumnya mubah, tidak berpahala, tidak berdosa. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak ada adzan, tidak ada iqamat, tidak ada as-salata jami'ah. Nah, biasanya diganti dengan tawassul. Kalau orang salat hajat, nah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Anbiya Allah, wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Ya Gaus, ya Umana, ya Ujaba, ya Nujaba, ya Autad, terus semuanya. Itu adalah tawassul. Ujung-ujungnya kita minta sama Allah dengan berkat mereka semuanya, lalu ujung-ujungnya Al-Fatihah. Nah, itu tuh. Kalau mau salat hajat biasanya orang Banjar membaca tawassul seperti itu. Baiklah ya. Itu dulu adzan untuk salat. Kemudian ada juga yang kedua, bagian kedua, adzan yang disunahkan untuk dikumandangkan sunnah hukumnya walaupun bukan untuk salat. Ini banyak contohnya. Salah satunya adalah mengumandangkan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri kepada bayi yang baru lahir. Ya, hadisnya sahih, hadisnya hasan. Rasulullah mengumandangkan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, ini hadisnya hasan. Artinya boleh dijadikan dalil. Apalagi ketika ada terjadi bencana, ya itu sunnah adzan. Ada kebakaran, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi atau angin kencang. Kemarin kan ada katanya puting beliung di mana? Ya, di Semboja. Ya. Saya khawatir apakah sampai ke pesantren. Waktu itu saya ada di Banjar. Anak-anak tanya, anak-anak aman aja kah di Amburawang? Aman katanya. Padahal dekat sekali ya. Karena kecamatan Semboja. Di pondok aman aja alhamdulillah. Kalau enggak berterbangan atap. Nah, kalau di Semboja kan sudah sampai atap terbongkar semuanya. Nah, itu tuh. Nah, kalau ada bencana seperti itu adzan. Sunat pakai nyaring, pakai mikrofon boleh. Untuk apa? Untuk pertama ingat kepada Allah. Yang kedua juga memberikan kewaspadaan kepada khalayak umum bahwa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau terjadi bencana seperti kebakaran, yang adzan itu yang wajar-wajar saja. Jangan adzan sambil telanjang. Pernah terjadi di Balikpapan, pernah tuh. Salah satu saya sebutkanlah masjidnya, Masjid Jamiatul Raghibin. Jadi waktu itu saya ceramah, ya.
masalahnya bab adzan waktu itu. Jadi ada orang cerita, guru katanya, di sini dulu pernah kebakaran dekat masjid ini dulu, enggak tahu tahun berapa katanya. Kemudian ada orang adzan di pagar masjid, tapi sambil telanjang. Mitos dari mana lah gitu? Iya. Itu ada memang orang seperti itu melakukannya, entah apa maksudnya. Terkadang dia naik ke atas atap sambil telanjang sambil adzan, bebungulan ini. Ya, bukan apinya padam malah benyarak apinya itu. Nah, itu salah ya. Nah, kemudian apalagi adzan ketika musafir. Jadi sebelum berangkat adzan dulu, sunnah itu. Nabi kalau mau musafir maka menyuruh sahabat untuk adzan sebelum musafir. Nah, kita biasanya orang Banjar khususnya nih ya, orang Banjar itu kalau mau berangkat haji, berangkat umrah, turun dari rumah, ya pas mau turun adzan dulu. Adzan baru turun, atau bersamaan adzan, bersamaan turun, bersamaan adzan. Itu sunnah itu hukumnya, ya. Kemudian ketika memasukkan mayit dalam kubur, ini beda pendapat ya. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan sunnah, tapi pendapat ulama yang lain tidak, katanya tidak dianjurkan. Nah, adapun Imam Ibnu Hajar mengatakan sudah, dan ini yang dipakai sama guru-guru kita yang ada di Kalimantan khususnya, juga di Balikpapan. Kenapa dikumandangkan adzan? Kata Imam Ibnu Hajar, sebagaimana layaknya seorang bayi yang baru dilahirkan, dia masuk ke alam dunia. Ini alam dunia nih kan ya, masuk ke alam dunia dari alam rahim menuju ke alam dunia. Dia adzan, maka begitu juga ketika seseorang meninggal dunia, dari alam dunia menuju ke alam barzah atau alam kubur, kan beda sudah alam nih. Kalau orang masuk ke alam kubur itu beda sudah alamnya, maka dianjurkan untuk adzan juga. Dan itu juga sebagai pelajaran bagi si mayit, bahwa nanti kalau ditanya sama mungkar nangkir, nah ini ada bocorannya sudah. Ibarat kata ini bocoran soalnya seperti itu tuh. Karena kalau ditanya mungkar nangkir kan takut juga. Kita ditanya sama polisi aja gemetaran, walaupun bawa SIM, bawa KTP, tapi ngelihat polisi begitu berjagaan, kira-kira takut juga nih, apa sebabnya nih kalau saya ditanya sama polisi. Ya? Apalagi orangnya sudah orang Banjar, lemah buluan. Penakutan sudah, gemetaran dia. Ya, seperti itu. Nah, itu adzan ya ketika memasukkan mayit ke alam kubur. Makanya kalau ada orang adzan di kubur itu biasanya di dekat telinganya orang mayit ini. Ya, dekat mayit ini adzannya. Nah, karena apa? Tujuannya untuk si mayit, supaya tadi ini bocoran pertanyaannya ini nih. Tadi bilang ada hubungannya lagi sama yang hidup sama yang meninggal itu. Kenapa? Nggak ada hubungan, maksudnya nggak bisa mendengar kata itu. Oh, mendengar. Cuman dia tidak bisa jawab saja. Kalau dia bisa jawab selesai. Kita yang hidup, ya lari kita. Yang ajar loncat malah. Lah kita buktinya kalau kita ke kuburan, sunahkan nggak ngucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal dusur. Selam sejahtera wahai orang-orang yang ada dalam kubur. Ada lagi yang Pak yang nggak bisa nggak boleh pakai sandal. Ke kubur. Ke kubur. Iya. Itu sih dari segi adab saja. Dari segi adab. Tapi enggak apa-apa pakai sendal. Ya. Bahkan kalau saya pribadi, kalau tanahnya itu banyak kotor, pakai sendal saja. Yang enggak boleh itu sebenarnya bukan pakai sendalnya, melangkahi kubur. Duduk di atas kubur atau melangkahi kubur. Dalam hadis itu ada disebutkan, kalau orang duduk di atas kubur, jar Nabi, lebih baik orang itu duduk di atas paku yang berbara, paku yang membara merah, daripada dia duduk di atas kubur. Apalagi melangkahi. Ini kan kalau entar lagi kalau bulan puasa itu, mau dekat bulan puasa, itu banyak orang ziarah. Duduk di atas kuburan dilangkahi. Kalau ndak bisa lagi mengelak, ya lain masalah. Ya, kalau orang tuh ada orang meninggal
Kemudian pelayat ini mengantarkan jenazah ke kubur. Itu kan mau nggak mau telangkahi. Ya, telangkahi itu lain masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada hajat, cuman iseng-iseng saja, kuburan orang dilangkahi semua, tidak boleh. Tidak usahlah kuburan, kita punya atap rumah dilewatin orang, marah nggak kita? Ya, kita punya rumah tuh, apa ini, siapa yang lewat di atas atap kita? Marah kan? Nah, begitu juga, apalagi di alam kubur. Cuman mereka nggak bisa jawab saja, jakanya bisa jawab, selesai kita. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari kita semua. Ya. Setelah perang Badar, banyak kaum musyrikin kan banyak mati itu banyak. Abu Jahal, Umayyah, banyak yang mati. Setelah mati mereka tuh dibuang ke satu jurang, jasad mereka dibuang gitu ya, tumpukan dalam satu jurang, tutup. Lalu Nabi memanggil nama-nama yang mati, fulan, fulan, ya fulan, wahai fulan, dipanggil sama Nabi. Nah, gimana sekarang kalian ngelihat di alam kubur kalian, siapa yang benar, siapa yang salah? Ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mereka apakah mendengar apa yang kau katakan? Kata Nabi, iya. Cuman mereka nggak bisa jawab saja. Itu yang Nabi berbicara kepada orang-orang kafir tuh yang mati di perang Badar. Kalah orang kafir mati di perang Badar. Nabi mengatakan mereka mendengar. Cuman mereka nggak bisa jawab saja. Jakanya bisa jawab, selesai, kita yang hidup nggak bisa tenang tidur. Ya, makanya alam berbeda. Kita ini kan nanti akan sampai di 5 alam. Kita kan baru alam yang ketiga nih. Pertama alam arwah dulu, arwah. Kita sudah lewati itu. Sebelum ada jasad kita, masih ada arwahnya. Itu sudah ada duluan di alam arwah, enggak tahu kita di mana bentuk alam arwah itu. Nah, ketika di alam arwah itu ruh kita saja yang ada. Belum ada jasadnya. Berjalan waktu terus berjalan terus sampai kepada ibu bapak kita menikah, lalu melakukan hubungan, berpindahlah air mani ayah kita kepada sel telur ibu kita, masuk ke alam rahim, masuk ke rahim, lalu menjadi janin. Jadi janin. Ke hari yang ke-120 atau 40 yang ketiga, lalu Allah masukkan ruh tadi itu, nah ruh yang di alam arwah itu Allah masukkan ke dalam janin tadi, bergeraklah janin tadi. Makanya biasanya kalau orang yang 40 hari 120 hari 4 bulan itu ada yang namanya 4 bulanan ya. 4 bulanan. Nah, kenapa 4 bulan? Selamatan dulu situ. Kenapa? Rohnya sudah masuk. Nah, bergerak sudah bayi tadi. Tak, kata mamanya, aduh, anakmu ini lah, kata dia bilang sama bapaknya, sama suaminya, nah, nendang-nendang katanya. Ya, dipegang tuh ada kakinya. Kita kalau megang perut istri kita tuh ada kakinya, ada kepalanya kan ya. Ini kepalanya, ini kakinya, nah, goyang-goyang dia. Nah, kakinya itu menempel, kelihatan bentuk kaki. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah ada rohnya. Ini yang kedua disebut namanya alam rahim. Nah, kemudian lahirlah bayi tadi, lahirlah kita semuanya. Sekarang kita masuk namanya alam dunia. Ini taruhan kita di alam dunia ini. Alam dunia ini jangan dibilang tidak penting. Dunia siapa bilang nggak penting? Penting dunia ini. Kenapa? Sebagai penentu untuk menuju alam akhirat nanti. Jadi jangan sia-siakan di dunia ini. Nah, di alam dunia ini kontrak kita nggak lama. Cuman kita nggak tahu berapa lama kontrak kita. Ya, ada yang 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Cuman kontraknya Nabi kan 63. Nabi bilang umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nah, bapak-bapak sudah berapa umurnya? 60 lewat. Nah, banyak kalau 63 lewat, banyak bonusnya sudah itu. Siap-siap aja. Nah, 72 banyak banget bonusnya itu. Sudah 10 tahun bedanya sama Nabi. Insya Allah sehat terus kan, panjang umur. Nah, itu banyak bonusnya.
Tapi kata Nabi umat itu umurnya 60-70 tahun. Jarang yang melewati daripada itu, jarang. 60-70 lewat 70 itu jarang. Cuman biasanya orang yang lewat dari umur 70 tahun itu biasanya keturunan dari orang-orang yang memang panjang umur. Sampean punya orang tua panjang nggak umurnya? Berapa umurnya meninggal? Ingat nggak? Biasa aja. Nah biasanya kalau orang yang punya umur panjang itu biasanya bapaknya atau kakeknya atau siapa keturunannya nih, nah itu biasanya dari keturunan orang yang umur panjang. Buyut-buyutnya itu genetiknya itu genetik yang umur panjang. Tapi kalau genetiknya umurnya pendek, hati-hati juga. Ya, hati-hati juga. Ada orang umurnya bapaknya meninggal umur 50 meninggal. Genetiknya dekat tuh. Maka dihati-hati juga. Nah, biasanya kalau yang seperti itu kan ada penyakit bawaan, kencing manis, gagal ginjal, jantung, naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang ketiga disebut namanya alam barzah atau alam kubur. Alam kubur itu kata ulama, ada yang mengatakan alam kubur itu untuk jasad. Untuk jasad tuh alam kubur namanya. Makanya kalau kita buka kuburnya ada jasadnya. Tapi kalau sudah beberapa puluh tahun buka aja kuburannya, tidak ada jasadnya lagi. Tanah aja. Makanya satu kubur itu bisa dimasukin beberapa mayat. Itu di Pasar Baru mungkin sudah ada 2-3 mayat masuk dalam satu kubur. Tumpang tindih sudah. Nah, itu namanya alam kubur. Alam kubur ini untuk namanya jasad. Ya. Tapi yang kedua ada namanya alam barzakh. Alam barzakh ini untuk ruhnya. Kalau bahasa saya itu rest area. Rest area. Nah, alam barzakh ini untuk ruh, untuk arwah. Alam barzakh ini terbagi dua. Alam barzakh untuk orang saleh dan alam barzakh untuk orang yang tidak saleh, orang toleh. Adapun orang saleh disebut namanya alam barzakh illiyin. Illiyin disimpan di situ. Rest areanya di situ tuh. Istirahat sini dulu. Sebelum melanjutkan perjalanan, rest areanya di sini. Illiyin namanya. Tapi kalau yang jahat-jahat namanya sijjin. Makanya ada film di Turki itu Sijjin. Pernah nonton film Sijjin? Ya, Sijjin. Nah, di Indonesia dibikin baru juga film ini. Saya ada lihat itu pas dia di media sosial, di bioskop ada film Sijjin. Sijjin itu bahasa kitanya penjara, bahasa Arabnya penjara. Sijjin, ya, penjara namanya. Nah, di alam barzakh tadi untuk arwah yang jahat namanya sijjin. Jadi kalau orang meninggal dunia itu sebenarnya ya sudah di alam illiyin, barzakh illiyin atau barzakh sijjin tadi. Oh, ada mati jadi hantu katanya. Itu bukan hantu. Bukan orangnya itu. Rohnya jalan-jalan. Nah, rohnya enggak diterima bumi. Bukan dari terima bumi. Dia masuk di sijjin, di penjara, enggak kemana-mana itu roh tuh di sijjin itu aja. Tapi kenapa bisa jadi hantu itu? Itu bukan orangnya, tetapi itu jin korin. Tahu jin korin bapak-bapak? Nah, kan ada filmnya, film korin namanya. Setiap kita ini ada korinnya. Ada kembaran kita di alam jin itu namanya korin. Nah, makanya orang Bahar itu kalau tembuni itu ya. Itu tembuni itu untuk kembaran si jin korin tadi. Nah, jadi kalau ada orang meninggal lalu jadi hantu gentayangan, wah itu bukan orang yang mati itu. Nah, itu jin korin. Karena yang hidup ini, karena orang itu waktu hidupnya jahat sekali, jahat nih ya, maka bentuknya jin korin jahat juga. Nah, jin korin itu dia datang sebagai fitnah buat orang yang mati tadi. Ketika orang yang hidup melihat, pantasan mati jadi hantu, kelakuan Baharipang, mempreman, ya, menguntal ilmu ini, menguntal ilmu itu, ya, menjablay apakah semuanya, menguntal berjudi macam-macam, mati begitu, mati jadi hantu. Nah, ketika itu orang-orang yang hidup menyebut kesalahan orang yang mati tadi. Ketika disebut kesalahannya, dia semakin tersiksa di alam barzakh tadi, di sijjin tadi. Kira-kira mudah dipaham ya?
Nah, itu yang keempat namanya alam kubur. Setelah kiamat ya, mati semuanya, masuk ke alam kubur semuanya atau alam barzah, lalu ditiup sengkakan lagi yang kedua, terak hidup semuanya, bangkit dari alam kubur, jasadnya dikembalikan. Lalu Allah buka tadi alam barzah, dibuka, bergabunglah antara ruh dengan jasad, jadi satu lagi, bangkitlah semuanya. Itu yang disebut nanti namanya alam akhirat. Alam akhirat. Ketika kita sudah bangkit, itu sudah berubah alamnya. Alam akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, setelah bangkit gak ada lagi kematian. Yang masuk neraka kekal, artinya tidak ada mati. Yang masuk surga begitu juga kekal, gak ada mati. Cuman untuk menuju ujung surga atau neraka ini panjang perjalanannya. Dari hari kebangkitan, nanti hari penghalauan, yaumul hasyar, hari penghalauan. Nanti setelah dihalau semuanya dikumpulkan, yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Kemudian apalagi hari pembagian raport, bahasa kitanya raport nih ya, pembagian catatan amal. Apalagi minum telaga al-kautsar, apalagi hisab, penghitungan amal, mizan, penimbangan amal, apalagi syafaat, banyak itu. Apalagi suratul mustaqim, baru ujungnya surga atau neraka. Jadi perjalanan kita ini panjang sekali, masih panjang sekali. Maka nikmatin saja hidup di dunia ini, tapi nikmatinya untuk menuju akhirat surga. Nah, kalau seandainya kita berleha-leha di dunia ini, banyak berbuat maksiat, rugilah kita. Jadi kalau dikatakan dunia enggak penting, oh enggak, dunia sangat penting untuk menuju di akhirat nanti. Kita cuma sekali hidup. Harta enggak dibawa mati. Enggak, bawalah harta sampai mati. Bagaimana bawa harta sampai mati? Bukan ketika kita mati bawa mobil, uang dikubur, enggak. Sedekahkan, infakkan, wakafkan uang itu yang dibawa mati. Kalau yang ketika meninggal kita dunia, memang mobil, rumah tertinggal untuk ahli waris. Tapi yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang dibawa mati. Jadi bawalah harta sampai ke mati. Nah itu. Nah, rugi kalau seandainya kita enggak mengambil dari poin-poin tersebut tadi. Kenapa kita larinya ke situ ya? Padahal tadi bicara adzan ya. Oh, adzan ketika meninggal tadi ya. Nah, jadi kita 5 alam tuh melewati tadi ya. Alam arwah, alam rahim, alam dunia yang ketiga, alam kubur atau alam barzah, kemudian nanti yang kelima alam akhirat. Baik, kita kembali ya. Hadis yang berkaitan dengan adzan. Hadis riwayat Imam Ahmad bersumber daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala, berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihimus shalah illa istahwadha alaihimus syaitan. Perhatikan ini. Tidak akan ada dari 3 orang yang tidak adzan dan tidak iqamat dalam salat mereka, melainkan setan akan menghalanginya. Artinya kalau ada nih orang salat berjamaah 3 orang tapi enggak pakai adzan, setan ikut nimbrung sama dia, mengganggu dalam pekerjaan salat tadi. Nah, dari riwayat ini maka dianjurkan untuk adzan. Nah, bahkan dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun sholat sendiri adzan, apalagi 3. Nah, Nabi ini mengatakan 3 ini. Bukan berarti kalau kurang dari 3 enggak ada adzan, enggak adzan. Maksudnya kalau sudah sampai 3 orang nih berjamaah tuh, imam 1, makmum 2, nggak pakai adzan-adzanan, setan ikut nimbrung di situ. Alias setan mengganggu dalam salat mereka.
Misalnya komat aja itu ketiga. Maka usahakan adzan. Adzan gak usah terlalu berdayu-dayu banget. Cukup saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya begitu. Saya kalau salat umpama terlambat, cari teman berdua, bertiga, tetap saya adzan. Saya yang adzan. Setelah saya adzan baru saya suruh qomat yang lainnya. Saya berdua sama istri umpama kalau ada acara dan sebagainya, mau nggak mau berdua sama istri sholat, ya kita sholat berdua saja. Saya tetap adzan. Saya adzan, saya qomat, saya imam. Diborong semuanya sudah. Ya. Baik, hadis selanjutnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, begitu juga riwayat Imam Ahmad. Bersumber daripada Malik ibn al-Huwairits. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Apabila waktu salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kamu kalian mengumandangkan azan untuk salatmu, dan hendaklah yang tertua di antara kamu itu menjadi imam dalam salat. Nah, ya, jadi kalau sudah berjalan sampai waktu azan, yang jadi imam yang tertua dari segi umur. Tapi kalau ada yang alim, maka yang tertua, maka yang alim lebih diutamakan. Alim ini maksudnya alim dalam bab salat. Ada orang alim, itu alim tanya, tapi dalam bab masalah haji dan umrah. Kenapa dia alim haji dan umrah? Karena dia punya travel. Tiap bulan berangkat umrah, katanya dia bawa jamaah. Itu alim dalam bab masalah haji dan umrah. Tapi kalau dalam masalah belum tentu dia alim. Itu alim katanya. Alim di mana? Bab pernikahan. Kenapa? Karena dia penghulu. Ya, penghulu. Yang dimaksud alim di sini adalah alim dalam bidang salat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang alim yang diutamakan. Kemudian kalau enggak ada, ya sudah yang tua tadi diutamakan untuk jadi imam. Kemudian selanjutnya Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Muawiyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, innal muadzdzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Jar Nabi, sesungguhnya para muadzin, nah ini untungnya para muadzin ya. Para muadzin itu nanti di akhirat mereka punya leher paling panjang. Leher mereka panjang. Maksudnya gimana panjang ini? Nah, begini nih ya. Ada yang memahami dua hadis ini. Hadis ini dengan dua pemahaman. Yang pertama, ya secara hissiyah, secara zahir lehernya panjang. Karena kalau orang adzan itu kan pasti dia betungak, ya orang Banjar betungak apa betungak tuh. Nah, mangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngantuk semuanya. Pasti dia mengangkat lehernya. Nah, karena dia sering begitu nanti lehernya panjang. Tapi leher panjang ini bukan jelek di akhirat. Kenapa bisa demikian? Karena nanti di akhirat, di padang mahsyar, itu manusia kumpul semua. Dari Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir mati di kiamat nanti. Kumpul semuanya. Sekarang di dunia ini berapa miliar manusia? 4 miliar katanya, 4 miliar lebih. Yang hidup nih. Bagaimana yang mati sudah? Nanti bangkit semuanya. Di padang mahsyar sudah triliunan manusia. Jangankan kita di akhirat, kalau ada yang berangkat umrah atau berangkat haji gitu nah. Ketika padat-padatnya tawaf itu, ya Allah, susahnya kita bernapas. Apalagi di samping kita ini orang-orang Afrika yang tingginya 2 meter. Kita itu sampai di keteknya aja. Mau cium hajar aswad, kenapa baunya harum? Baunya harum. Sekalinya ketek orang Afrika tercium. Ya tercium. Cium ketek orang Afrika tercium. Saking tingginya itu. Itu kita susah bernapas itu.
Saking ini padatnya orang tawaf tadi tuh. Ngeri kalau sudah memang pada saat padat tuh. Nah, ketika padat kita itu bisa pingsan. Kenapa pingsan? Karena pernapasannya nggak lancar. Tapi kalau orang yang muadzin nanti di akhirat lehernya panjang. Nggak bakalan yang namanya ibarat tuh kesesak napas, nggak ada. Aman. Orang bisa saja kelelep napasnya, kita mah aman. Nah, ini bisa jadi secara hissiyah zahirnya seperti itu. Atau mungkin secara maknawiyah. Lehernya mah tetap biasa, tapi napasnya panjang, lega. Napasnya enggak hingal, jar orang Banjar enggak hingal-hingal. Enggak teh hingal-hingal, santai napasnya. Kenapa? Karena sudah biasa di dunia menahan napas ketika adzan. Nah, ketika itu di akhirat nanti napasnya panjang. Udah dipaham kira-kira? Kemudian hadis yang selanjutnya ya riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinina. Imam itu adalah penanggung jawab. Imam penanggung jawab setidaknya dalam berjamaah. Sedangkan muadzin adalah pembawa amanat. Jadi muadzin ini ibarat kata yang menyampaikan kepada umat bahwa waktu salat telah nyampai. Ya. Nah, pembawa amanat. Oleh karena itu, ya Allah kata Nabi, pimpinlah para imam itu. Artinya imam ini bimbinglah dia untuk menjadi imam yang benar, karena dia dalam masalah jadi imam bertanggung jawab sah atau tidaknya jamaah tadi. Dan ampunilah para muadzin itu, karena dia sebagai amanat menyampaikan amanat. Ya Allah ampuni para muadzin itu. Didoakan Nabi antara muadzin dengan imam. Kemudian hadis yang terakhir ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i bersumber daripada Uqbah ibni Amir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'jabu rabbuka azza wa jalla min ra'il ghanamin fi shadhiyatin bi jabalin yu'adzinu lis-salati wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jalla unzuru ila abdi hadza yu'adzinu wa yaqimu lis-salah yakhafu minni faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannata. Kata Nabi, aku pernah mendengar, kata Nabi, Tuhanmu sungguh sangat senang terhadap orang yang pengembala kambing yang berada di bukit gunung, lalu dia adzan untuk sholat. Yang mengembala kambing sampai waktu adzan dia Allahu Akbar di gunung. Sampai sekarang kalau kita ngelihat orang-orang Arab Baduy itu, ya kalau sampai waktu sholat, terkadang kalau dia kembali ke masjid lama, ya sesama pengembala situ adzan, situ sholat dia di atas bukit di gunung pengembala tadi itu. Nah, sampailah waktu dia adzan di bukit tadi, kemudian ia salat, maka Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikat, "Hei malaikatku, lihatlah hambaku ini. Ia adzan dan iqamat untuk sembahyang, untuk menghadap kepadaku. Karena takut kepadaku, oleh karena itu kuampuni segala dosa-dosa hambaku itu dan akan kumasukkan dia ke dalam surga." Itu pengembalaan kambing. Nah, ini sebagai kiasan saja, artinya pengembala kambing itu kan pekerjaan, profesi. Kita, apapun profesi kita, kalau sudah sampai waktu, masuklah salat untuk berjamaah. Adzan, salat. Jangan gara-gara pekerjaan nggak mau salat, salah ini. Tinggalkan pekerjaan, adzan, salat sama-sama seperti itu. Ya. Cukup dulu, insyaallah nanti kita sambung. Insyaallah saya nanti akan berangkat umrah tanggal 24 Desember bawa jamaah.
Siapa tuh ada jamaah hadirin yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya, nanti bisa berhubungan dengan saya. Adapun ujrahnya, upahnya nanti kita bisa diskusikan. Yang penting bisa dibadalkan ya. Karena kalau sekali saya berangkat bawa rombongan itu biasanya dikasih dari pihak travel 5 kali umrah. 5 kali umrah. Jadi ada kesempatan untuk membadalkan orang-orang yang kepingin membadalkan keluarganya. Nah, siapa tahu ada bapaknya yang meninggal, ya istrinya atau orang tuanya kepingin dibadalkan umrah, insya Allah kami pribadi siap untuk membadalkan umrah tersebut. Untuk biayanya nanti kita bisa diskusikan. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.